Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dipresentasikan tentang perkembangan arsitektur dan konstruksi di Indonesia. Pertama, perkenalkan nama saya Rizani. Saya Hanifah Berkawa. Pertama, definisi arsitektur. Arsitektur merupakan ilmu dan seni dalam merancang dan mendesain suatu bangunan dan struktur. Pada intinya, arsitektur bertujuan untuk menciptakan sebuah ruang yang berguna untuk kehidupan manusia. Desain dan rancangan seorang arsitek harus memiliki karakteristik tertentu, yaitu kegunaan, kekokohan, dan keindahan. Jadi suatu bentuk yang dirancang oleh seorang arsitek harus memiliki nilai guna dan nilai estetika. Selanjutnya ada perkembangan arsitektur di Indonesia. Perkembangan arsitektur di Indonesia ini ada 5. Yang pertama ada arsitektur vernakuler. Arsitektur vernakuler ini tumbuh dan berasal dari rakyat suatu daerah, merupakan identitas dari setiap daerahnya. Arsitektur vernakuler ini disebut juga sebagai rumah adat. Indonesia ini merupakan negeri yang kaya etnisnya, sehingga setiap daerah itu memiliki bangunan dengan gaya arsitektur yang berbeda-beda. Di antaranya ada rumah adat Tanah Roja, rumah Joglo, rumah Gadang, dan lain sebagainya. Yang kedua ada arsitektur zaman Hindu-Buddha. Salah satunya ada candi. Candi ini bangunan keagamaan atau tempat ibadah peninggalan masa lalu yang berasal dari zaman Hindu-Buddha. Keindahan candi ini nampak dari arsitektur, relief, dan arcanya. Kesan yang disampaikan itu erat dengan spiritualitas, kreativitas, dan keterampilan para arsitektur candinya. Arsitektur candi yang paling terkenal ini adalah Candi Borobudur yang terletak di wilayah Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur juga merupakan satu dari 7 keajaiban dunia. Yang ketiga itu ada arsitektur zaman Islam. Jadi masjid-masjid kuno zaman dulu itu memiliki ciri khas yang sangat terkait dengan daerah tempat masjid itu berada. Misalnya Menara Kudus yang ada di Jawa Tengah itu mirip dengan bangunan kerajaan Majapahit, atau juga masjid di beberapa daerah lain yang bentuknya mirip dengan unsur bangunan zaman Hindu-Buddha. Selanjutnya ada arsitektur kolonial. Jadi bangunan dengan arsitektur ini tuh berkembang pada saat Indonesia dijajah sama Belanda selama 3,5 abad. Arsitektur kolonial ini juga mengarah pada gaya Belanda yang dibangun oleh pemerintah Belanda pada saat penjajahan masa itu. Selama beberapa abad tersebut, gaya arsitektur pun berkembang mulai dari khas Perancis karena pemimpinnya kala itu merupakan mantan dari pimpinan Napoleon, sampai seni kaca dan juga tren modern Belanda yang disesuaikan iklim tropis Indonesia. Selanjutnya ada arsitektur kontemporer. Pasca kemerdekaan sampai sekarang arsitektur terus berkembang menjadi arsitektur kontemporer. Awal masa kemerdekaan, bangunan yang muncul masih berkualitas rendah karena perkembangan ekonominya itu masih rendah. Nah, lambat laun orang-orang banyak pula yang menggunakan arsitektur pribadi untuk mendesain rumah mereka sesuai keinginan. Sekarang secara umum di Indonesia arsitektur itu terbagi menjadi 2 kutub, yaitu minimalis dan maksimalis atau klasik. Selanjutnya definisi konstruksi. Konstruksi adalah teknik pembangunan berupa bangunan gedung dan bangunan sipil, khususnya dengan disiplin profesional yang bisa digunakan untuk mendesain dan membangun infrastruktur. Selanjutnya ada fondasi cakar ayam. Jadi pertama pada pengertian. Konstruksi cakar ayam itu merupakan bentuk fondasi umum yang digunakan pada bangunan bertingkat. Nah, fondasi itu dinamakan demikian karena mirip
Sujatmo untuk mendirikan menara di atas fondasi yang terdiri dari 4 beton. Lalu hasil temuannya pun diberi nama sistem fondasi cakar ayam. Lalu selanjutnya lebih lanjut tentang teknik fondasi cakar ayam. Penunggunya yaitu Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo. Jadi konstruksi cakar ayam adalah salah satu metode rekayasa teknik dalam pembuatan fondasi bangunan. Jadi teknik konstruksi cakar ayam sendiri memungkinkan pembangunan struktur di tanah lunak seperti di rawa-rawa. Nah, latar belakangnya yaitu penyelenggaraan Asian Games tahun 1962 yang membutuhkan menara listrik yang mengalami kendala karena didirikan di rawa-rawa. Profesor Insinyur Sudiatmo ini pada tahun 1961 yang menjabat sebagai pejabat PLN dan dia harus mendirikan 7 menara. Nah, dengan tegangan tinggi di daerah rawa-rawa Ancol Jakarta untuk memasuk listrik pada pergelaran Asian Games di Jakarta pada saat itu. Nah, jadi pendirian 7 menara listrik itu mengalami kendala yang cukup karena didirikan di rawa-rawa dan menara tersebut hanya didirikan 2 menara saja. 5 menaranya belum dibangun. Lalu selanjutnya ide mendirikan menara di atas fondasi yang terdiri dari plat beton yang didukung oleh pipa-pipa beton di bawahnya. Pipa plat itu melekat secara monolit atau bersatu dan mencengkram tanah pembing secara meyakinkan. Itu merupakan teknik fondasi cakar ayam. Selanjutnya ada teknik sosro bahu. Nah, teknik sosro bahu ini adalah salah satu teknik dari teknik konstruksi yang digunakan untuk memutar bahu lengan beton jalan layang. Nah, apa sih yang latar belakangnya adanya teknik konstruksi ini? Teknik sosro bahu ini. Nah, pada tahun 1980 Jakarta itu mengalami kemacetan yang cukup parah. Satu-satunya cara untuk mengurangi kemacetan tersebut adalah dengan membangun jalan layang. Pada saat itu ada satu perusahaan konstruksi yang sedang beroperasi, yakni PT Utama Karya. Nah, perusahaan ini dikontrak untuk membuat jalan layang di atas Jalan Ahmad Yani dan di atas jalur penghubung antara Cawang dengan Tanjung Priok. Nah, dari 2 jalan itu tuh kita harus membuat jalan layang yang dimana kita nggak bisa nutup akses jalan yang ada di bawah jalan layang itu. Jadi Jalan Ahmad Yani sama jalur penghubung antara Cawang sama Tanjung Priok ini harus tetap berjalan walaupun kita lagi ngebangun jalan layang ini. Kenapa sih kalau bisa kayak gitu? Karena posisinya itu kalau misalkan jalan itu ditutup, kemacetan yang terjadi di jalan tersebut itu malah makin parah gitu kan. Nah, dari 2 jalan itu tuh kita punya satu masalah yang sama, yaitu gimana sih caranya kita membuat jalan layang, membangun jalan layang ini tapi kita nggak nutup akses jalan layang yang di bawahnya. Nah, waktu itu belum ada metode yang bisa mewujudkan hal tersebut. Waktu itu hanya ada satu metode, yaitu metode konstruksi menara konvensional yang hanya bisa dilakukan dengan menutup akses jalan raya. Nah, kedua problem ini tuh akhirnya membuat menjadi latar belakang terjadinya adanya teknik sosro bahu yang dimana ditemukan oleh salah satu insinyur Indonesia yang sangat populer pada masa itu. Nah, siapa sih yang menemukannya? Yang menemukannya adalah Insinyur Djokorda Rakasukawati, yang dimana ia merupakan lulusan teknik sipil di ITB. Nah, dari mana sih dia terinspirasinya itu? Jadi konsep sosro bahu ini dia terinspirasi dari pada saat dia sedang memperbaiki salah satu mobilnya. Nah, dari peristiwa itu IF Djokorda ini terinspirasi bahwa pompa hidrolik mampu dipakai untuk mengangkat benda berat dan bila bertumpu pada bagian atas yang licin, benda berat tadi mudah digeser. IF
Djokorda ini terinspirasi untuk menerapkan prinsip ini mengangkat serta memindahkan bukan fondasi pembangunan jalan raya. Selanjutnya ada cara kerja dari tersebut. Yang pertama itu pembangunan pertama dibangun di tiang tengah jalan, terus bau betulnya penyangga dibangun di sejajar dengan jalan raya. Terus ada tujuan dari teknik suatu itu supaya tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas sebabnya ketika kegiatan konstruksi sedang berlangsung di Jakarta. Terus teknik susur baut juga digunakan di mana aja sih? Teknik susur baut juga digunakan dalam pembangunan jalan terpanjang di Metro Manila, pembangunan di tiang jalan di Filipina, pembangunan di tiang jalan di Kuala Lumpur. Teknologi ini juga sangat menarik bagi Korea Selatan yang terus bersikeras untuk membeli patennya. Selanjutnya paten. Pertama, landasan putar bebas hambatan atau LPBH digunakan untuk bahu. Kedua, di AS digunakan untuk membangun jembatan dan sektor. Tiga, paten diakui pemerintah Jepang, Malaysia, dan Filipina. Keempat, teknologi satu bahu digunakan di Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Lima, ruas jalan Piramon Jutan di Filipina. Keenam, di Filipina digunakan untuk membuat 238 tiang jalan. Lalu di Kuala Lumpur sebanyak 135 tiang jalan. Kemudian tokoh arsitektur yang terkenal di Indonesia yang pertama itu adalah Frederick Simbalan. Dia itu lahir di Sumatera Utara pada 16 Desember 1912. Dia itu wafat pada 14 Mei 1984. Dia adalah anak seorang pendeta yang berasal dari Tapanuli. Pendetanya itu pendeta Protestan. Kemudian meskipun hanya lulusan dari SMK, sekolah teknik menengah, tapi dia tuh menghasilkan banyak karya-karya yang luar biasa. Nah, karya-karyanya itu nggak bisa ditutup sebelah mata sama orang-orang karena dia tuh dapat membuktikan bahwa pendidikan itu bukan latar belakang dari suatu kesuksesannya. Kemudian karya dari Frederick Simbalan ini yang pertama itu ada di Masjid Istiqlal. Kemudian yang kedua Stadion Utama Gelora Bung Karno yang ada di Senayan. Kemudian ada Monumen Khatulistiwa yang ada di Pontianak. Nah, Frederick Simbalan ini diakui sebagai anak bangsa yang mengeluarkan karya-karya yang luar biasa. Nah, gak heran kalau Istiqlal ini selalu dapat penghargaan dari dunia. Kemudian karena jasanya si Frederick Simbalan ini mendapat kehormatan bintang jasa sipil yang berasal dari pemerintahan. Kemudian tokoh yang kedua itu adalah Ahmad Numan, yaitu dia pendiri organisasi Ikatan Arsitektur Indonesia yang lahir pada 10 Oktober 1926 di Garut. Kemudian wafat pada 4 April 2016 di Bandung. Ada banyak karya yang yang sangat mengagumkan bagi Indonesia terhadap Ahmad Numan ini. Kemudian ada juga karya-karya yang dapat kalian tahu kalau karya tersebut adalah karya si Ahmad Numan. Itu yang pertama ada Masjid Islamic Center yang ada di Jakarta, kemudian Masjid Salman yang ada di IPB, kemudian Masjid Amir Hamzah yang ada di Ismail Marzuki, dan yang terakhir itu ada di Masjid Atin yang ada di TMI. Kemudian nggak cuma ada di Indonesia, dia juga merancang yang ada di luar negeri. Contohnya lebih tepatnya yang ada di Cape Town, itu ada di Afrika Selatan, namanya Masjid Syekh Yusuf. Karena dia tuh sering bikin arsitektur masjid, dia tuh sering disebut atau mendapat julukan sebagai arsitektur Indonesia yang memiliki sejuta masjid. Kemudian yang tokoh ketiga itu adalah Han Awal. Dia itu lahir pada 16 September 1938 di Malang. Wafatnya pada 14 Mei 2016 di Jakarta Selatan. Dia berasal dari garis keturunan Tionghoa yang memiliki nama asli Han Ho Chuan. Dia dikenal karena karyanya yang melakukan pemugaran terhadap gedung-gedung yang tua di Indonesia. Contohnya kayak Gedung Arsip Nasional, kemudian ada Gereja Katedral, dan yang terakhir itu ada Gedung Bank Indonesia. Nah, karyanya terhadap
Gedung Arsip Nasional ini membawanya mendapat penghargaan dari UNESCO pada tahun 2001.